Informasi mancanegara di Kompas Pagi, saudara, kebahagiaan dirasakan warga Gaza yang berada di Khan Yunis. Kabar gencatan senjata yang disepakati Hamas dan Israel disambut gembira. Warga merayakan kabar gencatan senjata dengan menari dan juga bersorak-sorai, meluapkan kegembiraannya. Kesepakatan ini tercapai setelah negosiasi panjang di ibu kota Qatar dengan poin kesepakatan antara lain pembebasan sandera oleh Hamas dan juga tahanan Palestina oleh Israel. Sementara warga Gaza yang selama ini mengungsi sejak serangan Israel 7 Oktober 2023 juga mulai diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing secara bertahap. حلو كثير والحمد لله رب العالمين انها تم الاتفاق وانه رح نروح لبيوتنا لاهالينا لاحبابنا. صحيح انه بيوتنا راحت، احبابنا راحت، اخوتنا، اهالينا. Ratusan orang di Provinsi Kos Afghanistan Timur melakukan unjuk rasa menyambut pengumuman gencatan senjata Gaza pada hari Kamis. Hal ini terjadi ketika kepala diplomat Mesir meminta Israel dan Hamas untuk melaksanakan rencana gencatan senjata Gaza tanpa penundaan, meningkatkan tekanan pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menerima kesepakatan tersebut. Kesepakatan gencatan senjata yang diumumkan pada hari Rabu akan membebaskan sejumlah sandera di Gaza dan menghentikan pertempuran. Sorak-sorak warga menyambut kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku 19 Januari. Namun di tengah kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, serangan Israel masih terus berlangsung di Gaza. Sorak-sorai warga Gaza memenuhi jalanan di Deir al-Balah usai gencatan senjata antara Israel dan Hamas disepakati. Kebahagiaan dirasakan warga Gaza yang berharap gencatan senjata bisa membawa mereka pulang ke rumah secepat mungkin. Gencatan senjata Israel-Hamas ini meningkatkan kemungkinan untuk mengakhiri pertempuran serta serangan Israel ke Gaza. Tak hanya di Deir al-Balah, kebahagiaan juga dirasakan warga Gaza yang berada di Khan Yunis. Warga merayakan kabar gencatan senjata dengan menari dan bersorak-sorai, meluapkan kegembiraannya. Kesepakatan tercapai setelah negosiasi panjang di ibu kota Qatar. Warga Gaza yang selama ini mengungsi sejak serangan Israel 7 Oktober 2023 lalu juga mulai diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing secara bertahap. حلو كثير والحمد لله رب العالمين انها تم الاتفاق وانه رح نروح لبيوتنا لاهالينا لاحبابنا. صحيح انه بيوتنا راحت، احبابنا راحت، اخوتنا، اهالينا. Meski telah ada kesepakatan gencatan senjata, serangan Israel masih terus berlangsung di Gaza. Serangan terjadi di kawasan Sheikh Rahwan, menyebabkan 10 orang tewas dan 10 lainnya terluka. Militer Israel juga meledakkan sebuah rumah di kota Gaza hingga mengakibatkan 18 orang menjadi korban. Kesepakatan gencatan senjata diumumkan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani di ibu kota Qatar, Doha. Kesepakatan gencatan senjata akan efektif berlangsung Minggu 19 Januari 2025. 3 ofisial dari Amerika Serikat dan perwakilan dari Hamas mengonfirmasi kesepakatan gencatan senjata. Kesepakatan 3 tahap yang diumumkan hari Rabu di ibu kota Qatar menjanjikan pembebasan puluhan sandera yang ditahan oleh militan di Gaza dan ratusan tahanan Palestina di Israel, dan akan memungkinkan ratusan ribu pengungsi di Gaza untuk kembali ke tempat tinggal mereka yang masih tersisa. Meski demikian, perwakilan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut detail akhir dari kesepakatan itu masih dibicarakan. دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن نجاح جهود الوساطة المشتركة بوصول طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين.
بالإضافة إلى إيصال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. Terhitung 460 hari sudah, perang antara Israel dan Hamas berkecamuk di jalur Gaza, Palestina. Dan tercatat lebih dari 46.000 orang tewas akibat perang. Gencatan senjata di Gaza dimediasi Amerika Serikat oleh utusan Joe Biden dan Donald Trump membawa harapan baru untuk mengakhiri perang Israel-Hamas selama lebih dari 15 bulan yang telah meluas hingga Lebanon dan negara lain. Akankah gencatan senjata ini bisa diterapkan hingga 3 fase dengan perubahan pemerintahan di Amerika Serikat? Selengkapnya ikuti laporan VOA berikut ini. Tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas disambut dengan sukacita oleh warga di Gaza, tepi barat maupun Israel. Menurut Presiden Joe Biden, gencatan senjata ini kurang lebih sama dengan yang diupayakan pemerintahannya sejak awal tahun 2024. Fighting in Gaza will stop. And soon the hostages will return home to their families. Presiden terpilih Donald Trump lewat akun Truth Social mengatakan kesepakatan ini menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintahannya nanti mau bernegosiasi demi perdamaian dan keamanan Amerika Serikat dan sekutunya. Negosiasi terakhir selain melibatkan tim pemerintahan Joe Biden juga melibatkan utusan Timur Tengah pilihan Trump, Steve Witkoff. Diplomasi dilakukan secara tandem dengan pengertian bahwa bila pun gencatan senjata tercapai masih di bawah pemerintahan Biden, maka pelaksanaannya akan berlangsung pada saat pemerintahan Trump yang mulai menjabat pada 20 Januari. Analis menilai tercapainya kesepakatan ini tak lepas dari pergantian kepemimpinan ke Trump. I think it is likely that Biden wants to get some degree of credit for the ceasefire still happening on his watch, even though it does seem from speaking to a range of sources, both in Israel, Arab states, and with Palestinian groups, that pressure from the incoming Trump administration was really what moved the needle with the Netanyahu administration. What strikes me as rather interesting is that this is almost exact same terms that Hamas agreed back in July and or even in May, depending on the details. It's Israel that has actually shifted, if they have shifted. And it may be because Trump wanted this to be off his table when he arrived and was able to put pressure on Israel that Biden was unwilling to do. Perjanjian 3 tahap ini akan dimulai dengan putaran pertama pertukaran sandera dengan tawanan dan mulai kembalinya pengungsi ke rumah mereka. I'm not 100% confident, but I think at least 50-50 chance that the first phase of the 3-phase agreement will successfully happen. I'm less confident about the subsequent phases. Bila pun implementasi berlanjut ke fase rekonstruksi Gaza, menurut analis sulit memprediksi kebijakan Trump ke depan. Meski rekam jejaknya pada pemerintahan pertamanya dulu lebih pro-Israel. They moved the United States Embassy to Jerusalem. They did a lot of inflammatory actions, including backing Israel's annexation of territory in the West Bank. And so while I think the ceasefire is a good thing, and I think Trump's willingness to use the leverage that he does have with Netanyahu is a good thing, I remain pessimistic for what the Trump administration is going to look like vis-a-vis Palestinian affairs. Arif Tolani mengatakan kebijakan Trump bisa juga kembali menekankan kedekatan pribadi dengan pimpinan di kawasan. Selain juga mendapat masukan dari orang lingkar dalam, termasuk Masad Bulos, pengusaha dan besan Trump, seorang warga Amerika Serikat keturunan Libanon yang dipilih sebagai penasehat Timur Tengah. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Pabrik penyimpanan baterai litium terbesar di dunia di California, Amerika Serikat terbakar. Otoritas mengeluarkan perintah mengungsi bagi warga di sekitar lokasi kejadian. Kebakaran pabrik penyimpanan baterai sekaligus pembangkit listrik membuat pemerintah setempat mengeluarkan perintah mengungsi bagi sekitar 1.500 orang yang berada di sekitar lokasi. Otoritas menutup sekolah, kantor, serta jalan raya di California Utara akibat kebakaran. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Gunung berapi Kilauea di Hawaii kembali erupsi. Semburan lava menarik wisatawan untuk berkunjung ke Taman Nasional Gunung Berapi Hawaii.
Pada sore hari, para pengunjung Taman Nasional di Pulau Besar dapat melihat 2 air mancur dari tempat pengamatan. Letusan yang dimulai sejak 23 Desember di kawah puncak Gunung Berapi Kilauea telah berhenti secara berkala dan kembali meletus pada Rabu pagi dan kemudian meningkat menjadi pancuran yang tampak setinggi 200 kaki. Observatorium mengatakan ada kemungkinan tinggi pancuran akan meningkat seiring meletusnya lava. Informasi mancanegara lainnya akan hadir di Kompas Pagi, diantaranya polisi berhasil menyelamatkan penambang ilegal di dekat Stilfontein, Afrika Selatan. 246 orang selamat dan 78 orang lainnya tewas.